Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Subhanaka la ilma lana Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Ikhwati fillah, saudaraku seiman dan seakidah, Masjid Jamaah Masjid Baitur Rahman Loksemawe yang Allah muliakan dan Allah sayangi, Allah rahmati selalu. Alhamdulillah, begitu juga jamaah GPS ya, kasih tahu semalam yang juga ikut berhadir bersama dengan kita pada subuh yang berbahagia ini. Kita melanjutkan kajian kita membahas tentang perbaikan masalah sosial, kehidupan sosial kita yang lebih baik ke depan. Pada subuh ini saya mengetengahkan kisah masa sahabat, kisah yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Kisah ini adalah kejadian dengan sahabat Nabi. Jadi ini adalah merupakan sebuah athar riwayat daripada sahabat Nabi yang menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita, makanya dituliskan dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang hal ini. Ini juga masalah sosial, masalah politik ya. Kisah ini tentang Sayyidina Umar bin Khattab bersama dengan beberapa sahabat. Nah, pada saat Sayyidina Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, qadima Uyainah bin Hisnin bin Huzaifah ibn Badr fanazala ala ibn akhihi al-Hurr ibn Qais bin Hisnin wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar. Jadi Ibnu Abbas menceritakan, ini kisah diceritakan oleh Ibnu Abbas ya. Datang ke Madinah seorang bernama Uyainah bin Hisn bin Huzaifah bin Badr. Datang seorang bernama Uyainah ke Madinah. Fanazala ala ibn akhihi al-Hurr ibn Qais bin Hisn. Lalu dia singgah di rumah anak saudaranya yang bernama Al-Hurr bin Qais. Namanya siapa? Al-Hurr bin Qais. Jadi Uyainah datang ke Madinah, singgah di rumah anak saudaranya. Berarti bahasa kita adalah keponakan, anak abang atau anak adik ya. Nama keponakannya siapa? Hurr bin Qais. Siapa keponakannya ini? Ya, siapa keponakannya ini yang tinggal di Madinah itu, yang dia singgahi? Ibnu Abbas menceritakan siapa Hurr bin Qais ini. Wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar. Hurr bin Qais ini atau anak kumun daripada Tengku Uyainahnya. Ya, ini juga. Ini adalah minan nafaril ladzina yudnihim Umar, di antara orang-orang yang dekat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pada saat itu Umar adalah sebagai khalifah. Nah, jadi minan nafaril ladzina yudnihim Umar, termasuk orang yang dekat dengan Umar, yang Umar pada saat itu adalah khalifah. Nah, ini dia Hurr bin Qais yang disinggahi oleh Uyainah.
Wa kana, kemudian Ibnu Abbas menceritakan lagi siapa Hurr bin Qais ini. Wa kana al-qurra ashabu majlisi Umar wa musyawaratih. Nah, kita dapat info tambahan lagi. Hurr bin Qais ini kana al-qurra wa kana al-qurra. Beliau termasuk qurra. Qurra, istilah qurra pada masa itu, qurra itu orang yang berhubungan, bahasa kitanya qari ya. Punya qari apa? Yang qari. Punya qari apa maknanya? Orang yang cara membaca Quran. Kan yang galak pajo kari, kan? Qari itu berarti orang yang pintar baca Al-Quran, berhubungan dengan Al-Quran. Wa kana al-qurra, beliau ini qurra. Qurra itu masa para sahabat dimaknakan qurra itu istilah untuk orang yang pintar dengan Al-Quran. Dia menghafal Al-Quran, dia juga yang memahami makna-makna Al-Quran, memahami seluk-beluk Al-Quran, rujukan bidang Al-Quran itu qurra dianggap pada saat itu. Jadi para sahabat yang menjadi rujukan Al-Quran itu dianggap qurra, ahli bidang Al-Quran, menguasai semua hal tentang Al-Quran, asbabun nuzulnya kah, maknanya kah, tafsirannya kah, kemudian qiraatnya, berbagai macam qiraat Al-Quran, semua dipahami. Kalau kita tanya tentang ayat ini, beliau tahu ayat ini tentang ini, ayat ini tentang ini, permasalahan tema-tema ini berhubungan dengan tema ini, ayatnya apa, tahu. Pokoknya jadi rujukan, itu namanya Al-Qurra. Di dalam ini sedikit kita bicara tentang ini. Beda dengan masa kita hari ini. Kita dengar ada nama qari. Qari itu adalah yang urun carang kari ya. Kari apa maksudnya? Yang carang baca Quran, baca Al-Quran saja, memahami mungkin beberapa qiraat dalam bacaan Al-Quran, tapi tidak tahu arti kadang. Tidak identik qari itu memahami arti. Kalau kita tanya ayat tentang masalah tertentu, nggak tahu juga ya ayatnya apa. Kalau kita tanya tentang satu ayat maknanya apa, qari itu kadang tidak tahu juga. Jadi pintar dalam ini saja itu namanya qari. Dan ada istilah lain juga hari ini yang populer baru-baru saja. Istilah Al-Hafiz. Al-Hafiz itu apa arti Al-Hafiz? Yang hafal apa? Kan depu dia rondon. Yang istilah kitanya baru. Enggak ada istilah ini dipakai zaman dulu. Apalagi masa sahabat. Al-Hafiz itu untuk orang hafal Quran. Enggak, yang hafal Quran namanya qurra dulu. Jadi Al-Hafiz ini hari ini populer istilah Al-Hafiz untuk yang menghafal huruf-huruf Al-Quran. Hanya menghafal huruf Quran, tidak menghafal makna. Ya. Si nehafai tiat huruf misal abasa wa tawalla, le huruf abasa wa tawalla apa? Anja'ahul a'ma. Jadi huruf itu sanggup dia hafal. Tapi makna anja'ahul a'ma, siapa a'ma itu? Oh nyan hujid dulu. Berarti huruf mana nafai dulu. Jadi Al-Hafiz istilah baru, bahkan di Arab saja tidak diidentikan orang hafal Quran dengan Al-Hafiz, apalagi ditaruh nama setelah nama seseorang. Beliau Ustaz Fulan Al-Hafiz. Kalau dalam ilmu hadis, Al-Hafiz ada. Al-Hafiz itu yang menghafal lebih daripada 200.000 hadis. Al-Hafiz seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Itu kalau bilang Hafiz, kalau dibilang Al-Hafiz dalam ilmu hadis itu sudah luar biasa. Nyan hana to'e kohli ukulnya nya Al-Hafiz. Benar-benar istilah Al-Hafiz hari ini dipopulerkan. Mungkin kita suka menulis hanya gara-gara suka ada pegak-pegak kerode. Diharap mentang hanaikeun istilah yang hafal Quran nya Al-Hafiz beliau hana. Istilah Al-Hafiz itu berat. Ya, berat Al-Hafiz itu.
Ya, tapi ini mau saya kasih tahu bahwa ini istilah baru. Ban-ban menteng. Masa muda abu-abu luntuan nak dengar Al-Hafiz untuk yang hafal Quran kan. Hana ya. Lawit-lawit nyo menteng. Ya. Yang istilah baru dan mungkin di Indonesia dan juga di Malaysia mungkin populer istilahnya. Yang istilah baru tanya pegat. Ya, tidak diidentik dengan demikian. Ya, wa kana al-qurra ashabu majlis Umar wa musyawaratih. Kemudian Ibnu Abbas menceritakan lagi bahwa Hurr bin Qais ini adalah di antara orang-orang yang masuk dalam majlis musyawarah Umar, tim penasehat Umar bin Khattab yang menjadi khalifah. Ya, Hurr bin Qais. Kuhulan kanu au syubbanan. Jadi tim musyawarah Umarnya berpegang di Ibnu Abbas, kuhulan kanu au syubbanan. Masuk di dalamnya adalah orang-orang yang kuhul. Kuhul itu orang yang sudah 40 tahun lebih ke atas, au syubbanan atau yang lebih muda dari itu. Nah, jadi dapat informasi tambahan katanya bahwa Hurr bin Qais ini ahli musyawarah Umar, tim penasehat Umar bin Khattab. Dan tim penasehat Umar bin Khattabnya termasuk orang yang kuhul 40 tahun ke atas ada di situ, dan 40 tahun ke bawah juga ada, yang golong 40 tahun bina Aceh. Yang ahli musyawarah Umar bin Khattab yang merupakan Amirul Mukminin. Hurr bin Qais ini kira-kira itamang tim urung tua, kelompok urung tua atau kelompok anak muda? Itamang 40 water atau 40 huyuk kena? Kira-kira muda apa kan? Anak kumuan ke? Nabua ke? Bunuh abua ke yang jak bagian abua ke? Berarti kayaknya muda-muda. Ya. Jadi beliau termasuk tim muda dalam tim musyawarah Umarnya. Beliau termasuk adalah yang muda sekali. Lihat bagaimana Umar bin Khattab di dalam tim penasehat beliau itu ada anak muda. Anak muda le pengalaman. Nah pengalaman hidup ada tu. So lebih mana lebih banyak pengalaman hidup anak muda dengan orang tua? Orang tua lah. Mampakah dia perlu ya? Nah kalah Umar dia perlu. Pada saat kita merasa bahwa yang penting pengalaman-pengalaman, enggak. Dalam tim musyawarah bukan cuma perlu pengalaman, tapi perlu adalah apa? Perlu juga orang yang mampu memikirkan solusi masalah baru hari ini apa. Mungkin orang tua banyak pengalaman masa lalu sehingga dari situ bisa diambil ibrah. Tapi ide baru bagaimana dengan masalah ini, itu anak muda yang lebih paham. Yang baru, yang hana long awai dapat kiman. Yang biasa anak muda. Karena apa? Dia hidup untuk masanya sekarang. Allah menciptakan dia untuk masa dia sekarang. Sedangkan yang tua punya pengalaman masa lalu. Dia ambil ibrah untuk hari ini. Nyan be lagi kan hanja. Kamu kada je mana kaya. Hasil. Orang awal dengan orang ini nak sama apa hidup beda. Ya. Anak muda lebih paham tentang masa lalu. Lihat Umar bin Khattab ahli musyawarah beliau masuk kedua ini. Jadi hana istilah yang tua-tua mentang, yang sama umur dengan ganyan tidak masuk tua muda. Umar bin Khattab ahli musyawarah beliau. Ya. Faqala Ulainah li ibni akhihi. Yang lanjut cerita Ibnu Abbas ceritakan bahwa Uyainah Abu Benarnya qala li ibni akhi, beliau berkata kepada anak kemun ganyan, kepada keponakan beliau, ya ibna akhi hal laka wajhun 'inda hadzal amir fatasta'zina li alaihi. Ya ibna akhi, hai anak kemun lun, keponakanku, bukankah engkau dekat dengan Amirul Mukminin? Ya, depa kayaknya anak kemun ke? Penasehat inti Umar, orang dekat dengan Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin. Hal laka wajhun 'inda hadzal amir fatasta'zin li. Ya. Bisa enggak engkau minta izin aku jumpa dengannya? Ya.
Hai siro Amirul Mukminin, siro khalifah. Anak kumun urang tau ngan khalifah. Tiga go dajak kota Madinah. Nah cara merupakan ngan Amirul Mukminin. Nah, gimana cara? Melalui anak kumun. Ya? Melalui siapa? Nah, anak kumun dulu yang di kantor wali kota, anak kumun ni. So tu yang ajak asisten wali kotanya, anak kumun tu. Menyana anak kumun ni nak je merempok tu. Nah cara. Ya. Mungkinkah aku berjumpa dengan Amirul Mukminin? Fatastazin li, bisa kamu minta izin Amirul Mukminin aku jumpai? Man saudara. Ya. Mengenai dia ya. Saudara yang merupakan Amirul Mukminin. Ai kata anak kumulun. Ya. Nah, baik. Lalu qala sa'astazin dzalik sa'astazinu laka alaihi. Qala Ibnu Abbas fasta'dzana li Uyainah. Lalu anak kumul man abua tiga-tiga kejap. Abua tiga-tiga kejap kiban. Gehendra asta'zinulak. Saya akan minta izin kepada Amirul Mukminin supaya engkau bisa berjumpa. Ya, berarti memang ini beliau orang dekat dengan Amirul Mukminin dan beliau sayang kepada abua ke. Ya, tiga-tiga kena jak berempat. Beliau minta izinlah kepada Amirul Mukminin untuk jumpa dengan abua beliau ini. Ya. Fasta'zana li Uyainah. Mintalah izin si keponakan ini untuk Uyainah, yaitu abua beliau jumpa dengan Amirul Mukminin. Ya. Sedikit pelajaran kita lihat di sini. Uyainah ini bukan siapa-siapanya, bahasa kita orang biasa. Datang dari luar Madinah, ya. Kebetulan alhamdulillah anak kumun ganyan adalah seorang dekat dengan Amirul Mukminin, penguasa terhebat di dunia Islam pada saat itu. Beliau ingin jumpa melalui orang dekat dengan Amirul Mukminin dan orang dekat dengan dia. Hari ini itulah yang kita sebut dengan apa? Naling. Saya punya sanak saudara saya itu dekat dengan penguasa. Jadi untuk jumpa dengan penguasa, biasanya hari ini seperti itu enggak? Punya orang dekat, lun tahu dengan ganyan tahu dengan je. Akhirnya lun bisa tembus ke dia. Ya. Zaman nak lagi ngancit. Kalau kita lihat kisah ini, zaman dulu ada begitu juga. Ada berarti Ustaz. Ya, Bang. Berarti melalui link dong kita dekat dengan penguasa, orang dekat. Nah. Ya, ini hubungan kemanusiaan yang semalam kita katakan. Ya, solidaritas yang kita katakan tadi. Cuma bedanya apa? Bedanya adalah hari ini kalau dibilang ada link, ada orang dekat, ada orang dalam. Ya, orang dekat, orang dalam identik. Kalau dekat dengan penguasa ada orang dalam, ada orang dekat, maka seseorang itu bisa mendapatkan yang bukan haknya. Yang bukan haknya bisa dia dapatkan. Bahkan dia bisa menggeser orang lain, mengambil hak orang lain. Kalau dulu dekat dengan penguasa yang seperti ini, untuk mendapatkan hak dia nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kita dekat memiliki link untuk kita mendapatkan hak kita dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, anak kemudian kai pegah bawa mono mendukung habis urusan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Saya punya seorang dekat di situ dan orang lain yang nggak dekat juga bisa akses. Bagi seorang penguasa juga masa dulu, dia dekat dengan orang yang dekat dengan dia, yang dia kenal, juga dekat dengan orang yang tidak dia kenal. Hari ini aibnya yang toto taturi, yang hana tahu hana perleng dia, hana urusan. Ini yang menjadi aib hari ini. Aibnya ada di situ. Pertama adalah ketika dibilang ada orang dalam, ada orang dekat,
dengan orang dalam, orang dekat bisa mendapatkan yang bukan haknya, ya, je gesai kena, je gesai gede, je pubuk kiban mohon, itu yang menjadi negatif. Begitu juga maknanya adalah seorang penguasa, ada dia dengan orang dekat, dia hanya kenal orang dekat saja atau orang yang laginya, sedangkan orang yang itu yang lain dia tidak mau tahu. Ini yang menjadi aib hari ini. Zaman dulu tidak seperti itu. Jadi hanya dia pegang, oh zaman awal sama lagi kita nyong, hana sama lagi kita nyong, hana mungkin walaupun orang dekat bisa mengambil yang bukan haknya, nggak bisa. Nah begitu. Itu perbedaannya. Lalu kemudian pelajaran bahwa Umar bin Khattab, Uyainah ketika minta kepada keponakan beliau untuk jumpa Amirul Mukminin, beliau bilang bahwa mungkin kamu minta izin aku jumpa. Kemudian keponakan beliau bilang, aku akan minta izin kepada beliau. Kalau beliau memberikan izin, kita jumpa. Minta izin. Seorang penguasa yang dia merupakan figur publik, walaupun dekat dengan kita, kita harus menghormati dia seorang figur. Sedekat-dekat apapun saya dengan dia, saya harus minta izin dulu. Itu adab. Minta izin membawa orang yang dia tidak kenal. Saya tidak bisa membawa orang yang tidak dia kenal untuk saya perjumpakan sebelum saya dapat izin dari dia. Walaupun itu sahabat dekat saya, walaupun itu keluarga saya. Tapi beliau adalah seorang petugas publik. Seorang yang punya fungsi mengurus banyak orang. Punya privasi pribadi juga. Hari ini, maaf cakap, ini kritik sosial kita juga. Yang wali kota itu yang ngentol udah wae. Han patre ku telpon eno aja. Telpon. Perle begah baru nu, perle telpon. Han kale. Yang ngono wae kan. Ana kemon lon yan. Oh kemon ron yan nya. Telpon apa? Perle begah baru. Hana laki-laki ini. Pedeh gahro. Hana adab. Kita tidak beradab begitu. Adabnya minta izin. Bahwa walaupun ada kumon dekat, walaupun orang dekat dengan kita, tapi dia tidak kenal orang ini. Ada yang mau ngomong, sempat ngomong sebentar. Siapa itu? Orang dekat, ya kawan Abua, kawannya. Jik berapa? Oma Abua anak sempatnya dengan si oh kaji kenapa? Baik. Apa nyo belum sempat ngumpul. Bukan dah begah-gah dengan ya, menampakkan bahwa kita dekat dengan itu tanpa kita melihat privasinya, tanpa kita minta izin. Izin tetap, adab harus kita jaga dengan petugas publik, ya. Tidak boleh kita melanggar adab itu. Ada privasi yang harus ini. Kalau dia mengatakan enggak, ya enggak. Walaupun orang dekat dengan kita, kita tahu bahwa dia punya sebagai seorang yang memiliki hak tersendiri, dan dia juga adalah seorang yang terhormat, terpandang. Sedekat-dekat saya dengan dia, saya harus ada adab yang saya ini. Jadi enggak boleh sembarangan. Saya bawa orang, apakah bawa perle mempoknya, jak di dekat lon tu, pohnya jak di dekat lon. Tenang dah. Nyau pati ngelon nyau no, nyau balik kota ngelon no, nyau gubernur ngelon lagi nyau. Jak di dekat lon tu. Tenang dah. Hancur, hana adab nanya lagi. Bapak Bupati, Bapak Gubernur, atau so madam bapaknya Bapak Haji, atau so madam ngan katanya kau cek pejabat mungkin nyo nangan tau ngelon. Kena merempuk ngan drone penting dia. Jut merempuk. So mannya, oh nyo. Sangat apa orangnya? Oh sangat apa sanyo? Atau hana, ya itu hak dia. Kita hargai itu hak dia, walaupun dia kawan dekat kita. Itu maknanya minta izin, ya. Nanti kita akan lihat di akhir kisah betapa bermakna minta izin ini. Minta izin ini, walaupun kawan tau tanya, mentong tanya itu ganya hana tong kan tanyanya, yang tanya mundurinya. Maka itulah penting minta izin. Nah, ya. Sedikit perbaikan dalam ta'amul dan muamalah kita hari-hari.
Lalu kemudian falamma dakhala, nah ketika masuk Uyainah Abu Wa'il, karena udah minta izin, Amirul Mukminin kasih izin, silahkan bawa, boleh jumpa. Nah, udah dapat izin. Falamma dakhal, ketika masuk Uyainah, jumpa dengan Amirul Mukminin pertama kali, orang biasa, rakyat biasa, merempak dengan Amirul Mukminin, dikasih izin jumpa, udah khusus lah, bertiga saya di situ, nggak ada orang lain, kan berharga dan merumpak presiden leher dalam tamu kamar. Tanya tingkat presiden orangnya lam di istana leher dan merumpak tak kai. Kiban. Apalagi ini Amirul Mukminin. Falamma dakhala qal, ketika masuk dan jumpa qal, berkatalah Uyainah ini. Apa dia bilang? Ya Ibnul Khattab, wallahi ma tu'tina al-jazla wala wa ma tahkumu bainana bil 'adl. Ya Ibnul Khattab, wahai anak Khattab, ya gekeun le Uyainah ke Amirul Mukminin, kan Amirul Mukminin gekeun besin Ya Ibnul Khattab kena naniah geui, ya Ya Ibnul Khattab, wallahi ma tu'tina al-jazla, demi Allah engkau tidak memberikan apa-apa untuk kami, wala tahkumu bainana bil 'adl, dan engkau tidak memerintah secara adil. Hana ada itu, siapa dan nak tunjuk ke kamu? Yan haba menandamang pun. Gehei kan ya Amirul Mukminin. Pusi gehei ya Ibnul Khattab. Nya bahasa orang Aceh kami menan dia ha? Bawa-bawa nama ayah ya. Apa arti bawa-bawa nama ayah? Merendahkan ya, memenan ya, baik memenan ya, punya bungeh kalau mendang, baik bungeh kaya dulu, kau lain dia. Begitu masuk langsung mengatakan ini, Ya Ibnul Khattab, engkau tidak memberikan kepada kami, mana Nabi itu pun kemudian, wala tahkumu bainana bil 'adl, dan engkau tidak berbuat adil. Nyan kejadian. Hur pun hana kita yang dengan pernah pasai amuar jenah dunia merumpak pernah miak pegah. Hana roh tanya. Tidak sempat ditanya sama abuanya mau bilang apa sama Amirul Mukminin, enggak ada. Itulah penting minta izin. Ya, penting minta izin dulu. Ketika terjadi yang seperti ini, nah inilah kalau lagi ini munya tamenya yu tamang likut dak likut lu menon terus kena mengacau lagi nya gimana kejadian langsung kena pecah kan bidro ke hanya ke tim le kami urang yang hanam obat tapi kalau laki izin protokolnya sesuai ya udah minta izin do nekan terima hanan pegah apa tapi ilo pi hanan lu depu lagi kejadiannya apa nah faghadiba Umar marah, langsung ditodong dengan perkataan yang seperti itu yang memicu emosi. Umar marah, faghadiba Umar marah, dituduh seperti itu, enggak memberikan apa-apa, kemudian enggak berbuat adil dengan orang yang beliau tidak kenal, masuk juga secara privasi begitu. Bungeh Amirul Mukminin, mohon begini, tersulut emosi beliau. Faghadiba Umar hatta hamma an yuqi'a fihi. Nah, diceritakan Ibnu Abbas hatta hamma an yuqi'a fihi, sampai Umar marahnya beliau sampai beliau ingin, bahasa orang Aceh gepedua, getakan. Hebat dah pegang gepedua getakan apa arti? Memberikan respon spontan untuk menghukum orang ini. Yang bahasanya dah pegang ya. Yang karang bedu hamma yuqi'a fi, begitu betul-betul marah tersulut Umar Amirul Mukminin. Ya subhanallah ya. Hatta hamma yuqi'a fi faqala al-hur, kondisi sudah tidak stabil, sudah tidak sehat. Hur yang bertanggung jawab tadi kan ini bawa orang Abu Wa'il yang amil ya untuk Amirul Mukminin
Hur yang pada saat itu melihat kondisi ini, apa tindakan beliau? Langsung beliau berkata, faqala al-Hur, ya amiral mu'minin, inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin wa inna hadha minal jahilin. Lalu Hur bertindak, responnya apa? Wahai amirul mu'minin, hanak hei ya Umar bin Khattab, tapi pergi hei ya amirul mu'minin. Ya. Jadi fungsi beliau sebagai amirul mu'minin kesapa? Wahai amirul mu'minin, Allah telah berfirman kepada nabinya, khudil afwa wa'mur bil urfi, maafkanlah dan suruhlah kepada yang baik, wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Geco ayat Al-Quran, genasehati amirul mu'minin dalam kondisi sigap. Beliau nasihati amirul mu'minin dengan ayat Al-Quran. Wa inna hadha minal jahilin, orang ini wahai amirul mu'minin termasuk orang-orang jahil. Jadi payah kebegahnya ke buah ke, ya amirul mu'minin, ini adalah orang jahil. Betullah beliau ini tim penasehat Umar dan ahli Al-Quran. Beliau tahu bagaimana menetralkan amirul mu'minin dalam kondisi yang tiba-tiba hana stabil, hana pikir-pikir. Tim penasehat beliau, wahai amirul mu'minin, Allah menegur apa? Allah menyuruh nabinya, khudil afwa, maafkanlah, wa'mur bil urfi, suruh yang baik-baik, wa'arid 'anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang jahil. Dan ini orang termasuk orang jahil. Anak belah nyu abu alun, beliau itu sampai macam-macam. Anak belah mana? Ya, kondisi begitu beliau harus jadi penengah, tidak berpihak, menengah beliau. Wa inna hadza minal jahilin. Apa yang terjadi dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Fa wallahi ma jawaza Umar hina talaha wa kana waqafan 'inda kitabillah. Kata Ibnu Abbas, demi Allah, Umar bin Khattab tidak bergerak, hanya menggeraknya. Wa kana waqafan 'inda kitabillah, dan beliau adalah orang yang kalau dibacakan kitab Allah, beliau akan sangat mendengarnya dan sangat mempertimbangkannya. Kalau dibacakan ayat Al-Quran, hana meketek Umar dengan ayat Al-Quran. Ya, ketika dinasihati dengan ayat Al-Quran. Betullah Hur ini orang yang pintar, mengetahui bagaimana psikologi amirul mu'minin. Kalau beliau sedang marah sangat, maka dinasehati dengan Al-Quran, lepi laju, itron laju, down laju. Akhir kisah saudaraku yang dimuliakan Allah. Mari kita sedikit belajar di sini beberapa hal. Amirul Mukminin adalah seorang penguasa hebat, penguasa besar. Umar bin Khattab, banyak ayat turun yang membenarkan perkataan beliau. Ya. Termasuk masalah ayat hijab. Ayat hijab, sebelum turun ayat hijab untuk wanita-wanita Islam dan juga kepada istri-istri Nabi, Umar bin Khattab pernah beliau sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak suruh istrimu untuk berhijab, ummahatul mukminin untuk berhijab? Karena yang masuk ke rumah itu ada orang yang baik, ada orang yang jahat kadang. Yang rumah Nabi ke macam-macam orang. Pada saat itu belum ada kewajiban berhijab. Belum ada kewajiban berhijab. Jadi Umar bin Khattab melihat, ya Rasulullah, suruh istri-istrimu untuk berhijab ya Rasulullah, karena yang masuk ke rumahmu macam-macam orang, ada macam-macam orang dalammu. Ya. Setelah itu turun ayat hijab menyuruh untuk wanita-wanita istri-istri Nabi berhijab. Luar biasa Umar. Begitu juga dalam masalah perang Badar, begitu juga dalam masalah terjadi cekcok antara istri Nabi. Itu juga perkataan Umar dibenarkan oleh Al-Quran. Tapi dalam mengurus tentang
urusan dunia, urusan kekhilafahan, urusan pemerintahan, beliau tetap ada tim penasehat musyawarah yang beliau tidak memutuskan kecuali tim ini mengambil keputusan, membuat musyawarah. Ada tim musyawarah beliau, majlis musyawarah beliau ada. Yang majlis ini berfungsi, selalu beliau tanyakan. Ketika ada masalah, termasuk tim musyawarah Umar itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini terkenal kalau masalah-masalah yang enggak sanggup diputuskan oleh tim majlis dan juga Umar sendiri enggak tahu harus ngambil masalah apa, itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang mampu untuk memberikan keputusan. Sehingga Umar bin Khattab terkenal dalam sejarah Islam, kalau ada masalah yang berat sekali, beliau katakan mas'alatun man la Aba Hasan laha. Ini masalah yang hana Abu Hasan di sini. Abu Hasan maksudnya Ali. Kalau masalah enggak ada solusi, kata beliau, masalah yang enggak ada Ali bin Abi Thalib ini. Ukuran Ali bin Abi Thalib itu adalah solution maker bagi Umar ketika masalah berat dan hana doa urusan. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maaf cakap, hari ini kita kalau kita lihat pemimpin-pemimpin kita ada tim penasehat, tim ahli, tim belau, ya, tim yang mendung. Katanya, ilo nak pakai lewa upeti untuknya. Anak tahu mereka mau mendung. Maaf cakap, ada upeti-upeti seperti itu yang saya tahu. Jadi tim semua lengkap, digaji loh. Katanya, nah lu setiap upeti kecoknya pernah mata hanan bukan apa upeti kau. Jika mau pihan dong pernah mau telpon dan mundur dan. Artinya itu tidak berfungsi. Gaya hidup kita musyawarah sekarang hari ini gak hidup untuk mengurus urusan banyak orang. Merasa bahwa ini adalah kaji lo putuskan tidak apa musyawarah dekat. Enggak Islami begitu. Mengurus urusan orang banyak, mengurus urusan rakyat, tetap musyawarah itu mekanisme musyawarah difungsikan. Nabi melakukan demikian, Umar juga Amirul Mukminin melakukan demikian. Nyo katanya sistem tidak berjalan, artinya bahwa mandung barang nak tapi tak pakai hana, yang tidak ada kemampuan untuk itu. Nah ini harus kita perbaiki. Siapapun kita, mengurus masjid juga demikian. Mengurus masjid ini adalah mengurus urusan banyak orang, jamaah-jamaah yang berbagai macam orang. Apa saja keputusan kita mengenai masjid, program dan yang lain harus melalui mekanisme musyawarah. Walaupun drone mumsi, gepegat drone mumsi adalah untuk mengatur mekanisme berjalan dengan baik. Ataupun katanya sebagai gampong kecil katanya, menancit kecil katanya. Nah tuhaput itu untuk apa tuhaput? Tim musyawarah. Yang tuhaputnya kamu cehulung tuha manduk anda udah ambil penajib. Majlis musyawarahnya kecil kita ngambil keputusan tuhaput kala itu. Sehingga ketika ada masalah nanti hana kenang ada kecil di rawakan. Ini keputusan tuhaput juga, keputusan bersama kami. Ketika ada salah praktek, kecil pun mengatakan dengan mudah hasil musyawarah bersama kita hormati. Nah begitu. Itu harus hidup, harus kita perbaiki. Nah, kemudian selanjutnya saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, kita lihat daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di samping masalah musyawarah beliau mengambil tim musyawarah, sampai juga kepada beliau orang yang menyampaikan beliau tidak berbuat adil. Terus uke muka kanyan long, ike kanyan orang buka, anak ade drone. Betapa adilnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang Nabi katakan kalau meninggal Umar itu terbuka pintu fitnah. Ya, Nabi pegah kalau punya Umar meninggal pintu fitnah dah. Betul lah, setelah Amirul Mukminin meninggal beliau ditusuk karena fitnah, setelah itu terjadi fitnah yang lain. Tapi beliau dianggap tidak adil. Seorang penguasa, seorang pemimpin, dan kita juga secara umum tidak mampu membuat semua orang itu ridho dengan kita.
Tidak ada kemampuan kita membuat orang semua senang dengan kita. Nggak bisa. Nggak ada kemampuan manusia untuk itu. Tetap saja ada orang yang mengatakan hana adilun. Betapa adilnya Umar bin Khattab radhiyallahu an sehingga masuk dalam daftar 100 orang yang berpengaruh yang dibuat oleh Michael Hart di dunia dalam sejarah umat manusia, termasuk Umar bin Khattab. Nomor 50 sekian masuk Umar bin Khattab, orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah manusia karena keadilan beliau. Tapi dalam sejarah menumpuk orang-orang yang kenyataan hana adilun. Ada seperti itu pelajaran hidup. Tapi ya kadang orang yang kegedayonya orang jahilin yang gedanya bahasanya nggak perlu tanya peduli dan tidak mampu kita menjadikan semua orang ridha dengan kita. Yang penting berbuatlah semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Benda dah pegang bawah. Oh, benda dah kelut Amirul Mukminin pi lagenya. Amirul Mukminin lagenya dia pegang luar biasa, dia gemebut habis-habisan. Lalu gedanya tak pebut tak peretan watena yang pegang lagenya, bele dah kendro Amirul Mukminin pi menanjit. Itu pedan pebut, hana pebut apa. Nyan kunci ya. Ya, tapi di sini kita belajar sebaik-baik orang siapapun, seorang penguasa manapun, kalaulah ada seorang penguasa yang baik di sisi kita atau seorang yang menjadi kepala ini kepala itu yang bertanggung jawab, tetap ada orang yang tidak ridho. Itu hal yang wajar, hal yang wajar karena kita mengurus banyak orang ya. Selanjutnya kita belajar juga dari sini bahwa seorang yang emosi dan marah itu, emosi dan marah tidak salah, emosi dan marah, tapi yang nantinya bermasalah adalah setelah kita lakukan apa. Emosi itu spontanitas, bungeh, tersulut emosi, itu nggak bisa kita tahan, nggak bisa kita tahan. Cuma yang harus diperhatikan setelah itu kita ngapain, setelah emosi itu ada kita ngapain. Apa yang tanya pegah, apa yang tanya puput, itu yang menjadi masalah. Sekedar bungeh gedanya, mirah wajah gedanya, itu hal wajar. Tapi setelah itu jangan banyak ngomong, jangan memaki, jangan mengambil sesuatu yang tidak wajar, melakukan tindakan yang tidak wajar. Ini yang jangan. Nah, ini yang dilarang. Itu maknanya la taghdab, jangan marah. Artinya jangan melakukan aksi-aksi balik ucapan atau perbuatan dalam kondisi marah. Makanya dilarang dalam Islam seseorang membuat keputusan ketika sedang marah, mengucapkan sesuatu ketika sedang marah, dan jangan berjanji ketika sedang senang ya. Kata orang Arab, jangan berjanji ketika senang, jangan berhukum ketika sedang marah. Yang tamatnya ketika senang tak mau janji katanya tenang mentang nyoje tengah tenang wateka biasa tu baru dah tedo tu pakan aku pegah lagi ya. Ketika senang jangan berjanji, ketika marah jangan berhukum ya. Jangan ucapkan sesuatu, karena itu kata-kata sedang marah itu adalah kata-kata yang sangat tajam, kata-kata yang menyakitkan. Jangan ucapkan sesuatu. Nah, selanjutnya di bagian akhir daripada ini kita sampaikan Amirul Mukminin ketika disampaikan dengan Al-Quran, beliau sama sekali tidak melewati nasihat itu, dan beliau pun teglong, bahasa katanya orang Aceh, teglong, hana momen, tidak bergerak. Umar bin Khattab, kita netralkan beliau dengan Al-Quran. Kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau dibacakan ayat Al-Quran jangan pernah melanggar, jangan pernah kita menolak. Siapapun orang membacakan ayat Al-Quran di depan kita, dinasehati kita dengan Al-Quran. Jangan menganggap angkuh dan sombong, jangan. Sebagian orang mungkin, sebagian ubid orang nyan baru tikrek hafal Quran, ketika dinasihati dengan Al-Quran baru baca Quran, apa artinya itu? Apa artinya? Hah? Tidak mau menerima, ada keangkuhan, ada sombong. Kalau dengan ayat Quran jangan main-main, saudara. Bukan cuma nasihat,
bahkan emosi saja bisa dinetralkan dengan Al-Quran. Pengalaman di Mesir, ada psikologi orang Mesir. Orang Mesir ketika aksiden di jalan, tabrak mobil dan yang lain, ketika tabrak atau tersenggol, berhenti. Mereka mudah cepat marah, pegang hamba bertekak mulut, ya. Ketika mereka sedang bertekak mulut seperti itu sulit kita netralkan. Untuk tak puji dirinya susah. Tapi ada kata kuncinya. Mereka kalau kita suruh berselawat, mereka semua akan diam dan ikut berselawat. Kahang getim berselawat paling kurang gerim. Gimana cara ke? Sallu ala Nabi. Jadi orang yang ketika mbak jalan ke pegang macet go, inganya kamu dawa dua ke, nyo gimana cara dapat gelar dua ke. Caranya orang Mesir mengatakan kepada kawannya ini apa? Sallu ala Nabi. Nya dengan bunga-bunga. Ya, dengan bunga-bunga sallu ala Nabi. Nya pegang sallu ala Nabi, monya haekeun sallallahu alaihi wasallam geim. Nya mati dengan bunga dah nya geim. Hanangkeun sallu ala Nabi alaihi salatu wasallam hanangkeun. Ketika bunga gelam kelam sallu ala Nabi. Tu daulah kanya. Ketika bunga gelam sallu ala Nabi, kelebuk ka haji mendawali. Ya, itu kuncinya orang Mesir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.